Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Sebelum videonya dimulai, Mimin mau meminta tolong ke kalian semua untuk bantu channel ini agar bisa monetisasi dengan cara subscribe channel ini dan selalu menonton video terbarunya. Terima kasih. Kita lanjut ke videonya. Chapter 831, Danau. Yun Xiao kembali terjebak dalam dilema. Jika Xiang mengungkap tablet alam dewanya, bahkan Ning Keiyue pun tidak akan mampu melindunginya. Di antara dia dan Xiang sebenarnya ada kesepahaman yang tak terucap. Keduanya tidak pernah mengungkap senjata tingkat tertinggi yang dimiliki masing-masing kepada orang lain. Mereka sama-sama orang cerdas dan memiliki pengalaman serupa. Keduanya pernah berdiri di puncak seni bela diri, lalu jatuh, dan kini kekurangan waktu untuk kembali bangkit. Sumber daya sudah ada, yang kurang hanya waktu. Namun, jika Xiang terus tumbuh dan kembali ke puncak, ditambah lagi dengan bidang persenjataan yang telah disempurnakan sepenuhnya, siapa lagi yang bisa menjadi lawannya di dunia ini? Yun Xiao segera membuang pikiran untuk memberitahu Kota Bulan Merah. Setelah memulihkan sebagian besar kekuatan jiwanya, dia berubah menjadi kilatan petir dan menuju ke arah penjara bawah tanah. Dia ingin memastikan situasi di sana. Jika ada kesempatan, dia bahkan berniat membunuh Xiang tanpa diketahui siapapun. Para penjaga kota memang bertambah banyak, tetapi mereka sibuk menjaga ketertiban turnamen dan diam-diam mencari Zhang Ruobing. Tidak ada yang memperhatikan pertempuran yang terjadi di berbagai tempat. Setelah waktu yang singkat, Yun Xiao menemukan lokasi penjara berdasarkan ingatan Tang Jie dan petunjuk dari Zhang Ruobing. Ternyata tempat itu adalah sebuah danau yang terletak di tengah pegunungan dalam kota. Ada gunung di dalam kota, dan di dalam gunung ada danau. Sementara di dasar danau itulah penjara bawah tanah berada. Saat kesadaran ilahinya mencoba menembus ke dalam danau, ia terhenti oleh sebuah kekuatan. Tidak bisa masuk lebih jauh? Memang ada penghalang. Sepertinya ini tempatnya. Di sekeliling tidak ada penjaga. Yun Xiao mencoba menembus ruang untuk langsung turun, tetapi ruang di sini juga terkunci rapat dan tidak bisa ditembus. Sepertinya harus menyelam. Tubuhnya diselimuti cahaya, lalu dia membungkus dirinya dalam ruang hampa dan menyelam ke dasar danau. Tidak lama kemudian, dia mencapai batas jangkauan kesadarannya. Di depan sana, terlihat pusaran air raksasa. Pusat pusaran itu hitam pekat, mengarah ke kedalaman yang tidak diketahui. Itulah pintu menuju penjara bawah tanah yang disebutkan Zhang Ruobing. Tering. Tiba-tiba terdengar suara rantai di dalam air. Rantai besi dingin muncul dari segala arah, jumlahnya ribuan, membentuk sangkar yang menghalangi jalan. Sesosok bayangan perlahan muncul dari dalam air. Suaranya terdengar dingin, seolah berasal dari dunia bawah. Pahlawan dengan ambisi panjang, melangkah ke danau ini berarti tidak akan kembali. Tahanan malang yang bahkan tidak tahu dirinya akan mati. Wajah Yun Xiao langsung menggelap. Dia berkata dengan kesal, "Ada orang yang sudah masuk ke penjara, kamu masih sempat baca puisi? Cepat periksa ke dalam." Pria itu mendengus dingin, lelucon. Sejak penjara Kota Bulan Merah berdiri, tidak ada yang berani menerobos masuk. Boom! Tiba-tiba, pusaran besar di dasar danau bergejolak hebat. Lubang hitam di tengahnya terbuka, dan sesosok tubuh perlahan muncul dari dalam. Sosok itu menembus air dan hendak terbang keluar. Hati Yun Xiao langsung bergetar. Orang itu adalah Xiang. Siapa itu? Penjaga itu juga sadar ada yang tidak beres dan langsung berteriak. Dengan cepat, dia membentuk segel tangan. Sebuah formasi besar menyebar di permukaan danau, menutup air yang terbelah dan menekan ke bawah, menyelimuti Xiang dan Yun Xiao sekaligus. Li Yun Xiao? Xiang juga melihatnya dan tampak terkejut. Lalu dia mencibir, "Sepertinya aku dapat keuntungan tambahan. Karena kamu sudah datang, ikut aku saja." Dia langsung bergerak untuk menangkap Yun Xiao, sama sekali tidak peduli pada segel yang turun dari atas. Hati Yun Xiao menegang. Dia tidak setenang sebelumnya. Segel itu mengandung kekuatan yang sangat kuat. Jika dia tidak menahannya, dia pasti akan terluka parah. Melihat Xiang mendekat, dia langsung mengeluarkan pedang dinginnya dan menebas.
Udara beku menyebar dari pedang, membekukan segala sesuatu dengan dirinya sebagai pusat. Dalam sekejap, lebih dari separuh danau membeku. Dari kejauhan, terlihat seperti bunga teratai raksasa dari es, dengan Xiang dan ribuan rantai membeku di dalamnya. Ribuan li es, teratai pecah menjadi giok. Yun Xiao mengayunkan pedangnya sekali lagi. Teratai es raksasa itu hancur seketika, berubah menjadi jutaan serpihan kristal yang menyebar ke segala arah dengan cahaya dingin. Suara dentang yang tak terhitung jumlahnya terdengar. Itu adalah suara kristal es yang dihancurkan oleh segel. Meski tidak mampu menghentikan tekanan yang turun, setidaknya serangan itu berhasil mengulur waktu. Banyak serangan juga mengenai tubuh Xiang, tetapi semuanya seperti hujan ringan. Tidak mampu mendekati, apalagi melukainya. Yun Xiao segera mengeluarkan Cloud Mirror senja miliknya. Cermin itu berubah menjadi pertahanan berbentuk kerucut di depannya. Saat segel menembus debu kristal dan jatuh, kekuatannya tersalurkan ke ujung kerucut, lalu meluncur ke samping. Sementara itu, Xiang mengangkat tinjunya dan menghantam ke depan. Kekuatan tinju meledak dan langsung melubangi segel itu, namun tubuhnya sendiri tidak terluka sedikit pun. Pada saat itu, rantai yang tak terhitung jumlahnya di dalam air tiba-tiba bergerak. Rantai-rantai itu bergetar dan memancarkan fluktuasi energi, lalu melilit ke arah mereka berdua. Xiang, Yun Xiao tiba-tiba berteriak, "Di mana Nona Ruobing? Kamu berani menerobos penjara, bahkan menculik Nona Jiang Ruobing. Apa kamu tidak menganggap kota bulan merah sama sekali?" Orang di dalam air langsung gemetar. Pupil matanya menyusut. Tanpa ragu, dia membentuk segel tangan dan arah rantai pun berubah. Rantai-rantai itu berlapis-lapis mengunci Xiang. "Anak muda, apa yang kamu katakan tadi?" "Kita di pihak yang sama," jawab Yun Xiao cepat. "Orang ini adalah iblis yang menculik Jiang Ruobing. Seluruh kota bulan merah sedang mencarinya." "Benarkah?" Pria itu terkejut. Sulit baginya mempercayai bahwa Jiang Ruobing, tokoh utama dalam ajang pemilihan pasangan yang menjadi perhatian dunia, bisa diculik. Itu terdengar seperti lelucon besar. Namun, penjara kota bulan merah tidak pernah ditembus selama puluhan ribu tahun. Sekarang kejadian itu benar-benar terjadi. Pikirannya menjadi kacau. Dia segera berteriak, "Di mana Yuan Fengping yang menjaga penjara?" Yang membawa tombak itu, Xiang tertawa ringan, "Turun saja dan lihat sendiri." "Brengsek!" Pria itu berteriak marah. Rantai besi yang tak terhitung jumlahnya kembali melilit dan mencoba menahan Xiang di tempat. "Apakah hanya ini yang bisa kamu lakukan?" Xiang berkata dingin. Sinar cahaya keluar dari tangannya, seperti puluhan pedang Qi yang melesat sekaligus. Setiap serangan tepat mengenai bagian penting rantai, lalu meledak. Dalam sekejap, semua rantai hancur. Dia bahkan tidak memandang pria itu lagi, seolah sama sekali tidak menganggapnya ancaman, lalu terus berjalan menuju Yun Xiao. Pria itu terkejut sekaligus marah. Rasa diremehkan membuat amarahnya memuncak. Namun situasinya terlalu serius. Tanpa ragu, dia langsung berbalik dan bergegas keluar dari danau untuk meminta bantuan. Yun Xiao merasakan tekanan besar dari Xiang dan hatinya menegang. Dia bisa merasakan dengan jelas, orang di depannya sudah kembali ke tingkat martial sovereign. "Kamu memiliki kartu truf yang sama sepertiku. Itu berarti kamu juga orang terpilih. Entah kamu tunduk padaku atau mati." Menghadapi Yun Xiao, Xiang tidak berani meremehkan. Dia menggerakkan tangannya, dan air danau terbelah oleh suatu kekuatan. Sebuah bola armilari perlahan muncul, dipenuhi cahaya bintang. Sekilas, tampak seperti galaksi di alam semesta. Pikiran Yun Xiao langsung terguncang oleh kekuatan itu. Dalam momen berbahaya, kekuatan jiwanya meledak keluar dan memutus pengaruh tersebut. Dia terkejut dan langsung mundur beberapa langkah. Alis Xiang sedikit berkerut, lalu dia tersenyum tipis. "Kamu cukup waspada. Tidak ingin melihat dunia di dalam bidang persenjataanku?" Yun Xiao tidak berani lengah lagi. Tablet alam dewa perlahan muncul di tangannya. Dia berkata dingin, "Terlalu mewah. Aku khawatir pemandangannya terlalu indah,
sampai aku tidak berani melihatnya. Keduanya kini memegang senjata tingkat tertinggi. Pertarungan besar akan segera pecah. Entah karena resonansi kedua senjata itu atau bukan, dasar danau mulai bergetar dengan aura yang aneh. Apakah kamu tidak takut menimbulkan keributan dan menarik perhatian orang-orang kota bulan merah? Tanya Yun Xiao. Ya, jawab Xiang dengan tenang, matanya tetap fokus. Karena itu aku hanya akan menyerang sekali. Jika aku tidak bisa menangkapmu dalam satu serangan, aku akan langsung mundur. Menurutmu kamu siapa? Martial Sovereign tertinggi? Yun Xiao mencibir. Menangkapku dalam satu serangan? Itu benar-benar lelucon. Xiang tidak menjawab. Ia hanya membentuk segel dengan satu tangan lalu menekannya ke bola armilari. Dalam sekejap, cahaya keemasan menyebar di sekelilingnya. Karakter kuno berwarna emas muncul satu persatu di udara, lalu menghilang perlahan. Dunia di dasar danau pun mulai berubah dan bintang-bintang tampak bermunculan di langit. Hati Yun Xiao bergetar. Penguasaan Xiang terhadap dunia persenjataan jauh lebih kuat dibandingkan kendalinya atas tablet alam dewa. Jika serangan itu benar-benar dilepaskan, ia mungkin tidak akan mampu menahannya. Tanpa ragu, Yun Xiao segera membentuk segel dengan satu tangan. Saat mengaktifkan tablet alam dewa, tubuhnya berubah menjadi cahaya keemasan. Sosok Dharma, tubuh emas berkepala 3 dan berlengan 6 muncul di belakangnya. Di setiap tangannya, ia memegang artefak tingkat 9, semuanya diaktifkan bersamaan. Apa ini? Xiang terkejut. Sorot matanya berubah serius saat merasakan kekuatan dari artefak-artefak itu. Teknik apa ini? Teknik andalanku, Dharma tubuh emas, jawab Yun Xiao sambil mencibir. Hari ini, kamu akan menjadi korban pertamaku. Keenam lengannya bergerak bersamaan. Salah satu tangannya terangkat, 2 jarinya menjepit, dan cahaya pedang mulai terbentuk perlahan, seolah senjata mistik akan segera lahir. Ekspresi Xiang pun menjadi serius. Setelah beberapa saat, ia menghela napas pelan dan melambaikan tangan, menarik kembali bola armilari. Aku tidak punya kepastian penuh untuk mengalahkanmu dalam satu serangan, katanya. Kita akhiri sampai di sini. Aku menantikan pertemuan berikutnya saat kita bisa bertarung tanpa gangguan. Hah, Yun Xiao langsung membatalkan wujud dharmanya dan kembali seperti semula. Wajahnya sedikit pucat. Aku siap kapan saja, katanya dingin, tapi lebih baik kita tetap merahasiakan bahwa kita sama-sama memiliki artefak tingkat tertinggi. Tentu saja, jawab Xiang sambil tersenyum tipis. Bukankah kita sudah melakukannya? Ia berbalik dan hendak pergi. Tunggu, seru Yun Xiao. Di mana Jiang Ruobing? Xiang menoleh sekilas. Aku sudah berjanji akan membawanya keluar kota. Aku tidak akan mengingkari janji itu. Yun Xiao mencibir. Kamu pikir bisa keluar dari kota bulan merah dengan mudah? Aku ingin melihat bagaimana caramu melakukannya. Tanpa menunggu lagi, Yun Xiao melesat lebih dulu dengan kecepatan penuh, berniat memberitahu yang lain. Xiang mengerutkan kening dan segera mengejarnya. Meski kultivasinya lebih tinggi, teknik pergerakannya masih kalah cepat. Saat keduanya hampir keluar dari permukaan air, tiba-tiba sebuah sosok jatuh dari atas dan langsung menerjang mereka. Apa ini? Yun Xiao terkejut. Ia menoleh dan melihat penjaga dasar danau itu. Wajah pria itu tampak mengerikan, beberapa titik vitalnya sudah hancur, dan tubuhnya tidak lagi bernyawa. Dia sudah mati. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.